Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali dengan saya Coach Ari ya. Anda di segmen sebelumnya Anda sudah belajar ya marketing mix ya. Tadi ada 6 ya, mulai dari produk, place, price, promotion, people, pray. Nah, terus Anda langsung belajar produk, Anda langsung belajar place. Nah, kali ini kita akan bahas yang namanya price. Nah, price ini harga. Nah, jadi kalau Anda punya bisnis ya, ketika Anda menentukan harga, itu jangan asal-asalan, jangan sembarangan ya. Termasuk ketika Anda sudah disuggest lah ya sama pusat yang Anda saat ini ambil kemitraannya ya. Anda kan sudah ambil nih kemitraannya, kan disuggest berapa harganya, sekian gitu kan. Nah, karena memang Anda sistemnya kemitraannya adalah jual putus, sebenarnya Anda boleh saja diinovasikan gitu. Kayaknya daerah saya daya belinya kurang deh, harganya mau saya turunin. Oh, berarti porsinya Anda turunin. Monggo aja, silakan gitu. Nanti Anda komunikasikan dengan merchant yang memang nanganin Anda gitu ya, marketing yang memang menangani Anda. Nah, itu silakan saja, boleh. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini saya ajarkan nanti ya. Price, cara ngitung harga yang kira-kira sesuai gitu ya untuk target market Anda. Jadi gini, nah kita hitung dulu yang namanya, nah ini BEP ya. BEP itu break even point ya. Break even point itu artinya titik impas atau balik modal. Nah, gitu ya. Balik modal. Nah, unsurnya apa? Unsurnya ada yang namanya fixed cost. Nah, ya nggak apa-apa ya. Anda belajar kayak orang kuliah nih ya. Nah, biar paham. Nanti kalau Anda punya bisnis yang lebih gede, nah, Anda paham juga cara mainnya seperti apa. Jadi nggak sembarangan buka bisnis gitu. Ya, fixed cost. Nah, artinya biaya tetap. Nah, ada namanya biaya tetap. Nah, contoh ya, saya nggak di produk Anda. Nanti supaya Anda paham, Anda nanti tinggal ikutin saja. Contoh misalnya saya tadi jualan piscok ya, pisang coklat. Nah, ini contoh aja. Nah, meskipun nggak sepenuhnya nanti apa yang saya tulis ini unsurnya benar semua, karena saya nggak tahu. Karena saya bukan tukang masak, nah, saya tukang ngajarin orang bisnis ya. Jadi nanti unsurnya saya nggak tahu apa aja. Nah, contoh ya, misalnya fixed cost-nya, unsurnya apa ya? Fixed cost itu tadi apa ya? Biaya tetap ya, biaya tetap. Contoh biaya tetap itu sewa tempat ya, sewa tempat. Kemudian, nah, kenapa itu sebagai biaya tetap? Nah, kenapa sewa tempat itu dinyatakan biaya tetap? Kenapa? Nah, karena kan gini, sewanya Anda sebulan sekali. Misal Anda sebulan sekali sewa 500.000. Anda jualan nggak jualan, tetap Anda harus bayar sewanya. Nah, gitu maksudnya. Kan nggak mungkin kan? Misalnya Anda seminggu libur, Anda bilang sama yang punya tempat, Bu, saya libur nih, saya nggak bayar ya seminggu, kan nggak mungkin. Sewa, jualan nggak jualan, tetap Anda harus bayar, namanya sewa tempat. Gaji karyawan, kalau Anda pakai karyawan, kalau nggak pakai karyawan ya monggo aja, dihitung boleh, nggak dihitung boleh, ya. Karyawan, jadi namanya biaya karyawan. Kan Anda nggak bisa bilang kan, nah karena kesalahan Anda, kemudian Anda nggak dagang, ya tiba-tiba misalnya bahan bakunya habis, Anda nggak mau nyari, karyawan nggak dagang, seminggu nggak dagang, Anda nggak bisa bilang karyawan Anda, ini karena seminggu Anda nggak dagang, Anda nggak saya gaji ya, nggak, kasihan mereka makan apa. Nah gitu ya, sewa tempat, karyawan itu namanya fixed cost. Terus kemudian kebersihan ya, uang kebersihan. Nah, contoh misalnya sewa tempat 500.000 ya, karyawan misalnya gajinya berapa ya, 1.200.000, 1.500.000 lah ya, misalnya biar gampang ya. Terus serah Anda nih, Anda nggak usah ngikutin saya, ingat saya contoh doang. Kebersihan itu misalnya 100.000. Nah, oke, nah ini biar saya ngitungnya gampang, 1/4 deh ya. Berarti kan 2 juta nih, nah gitu kan. Itu namanya fixed cost ya, fixed cost-nya 2 juta. Oke, kita hitung yang namanya biaya variabel.
Nah, bedanya apa fixed cost sama variabel? Kalau fix itu biaya tetap, variabel itu biaya yang selalu berubah-ubah sesuai dengan jumlah quantity yang Anda jual. Nah, jadi kalau misalnya ya piece stock-nya 1 sama 10 pasti biayanya beda gitu. Kenapa? Variabel. Kalau ini Anda mau jualan piece stock-nya 100, 1000, biayanya tetap segini gitu ya. Jadi variabel. Apa aja yang biaya variabel? Pisang. Nah, kan? Anda jualan 10 sama jualan 100 beda nggak pisangnya? Ya, beda. Gitu. Coklat. Coklat cair ya. Keju, ya. Kulit lumpia. Nah, itu. Misal Anda hitung per. Jadi cara ngitungnya itu per 100 porsi. Per 100 piece, misal contoh. Boleh 1000 boleh nggak? Boleh. Cuman per 100 saja coba yang lebih gampang misalnya ya. Nah, misal pisang misalnya 100 potong. Nah, ini contoh aja ya. Nah, karena saya nggak tahu nih harga pisang di luar berapa nih. Ya, contoh aja misalnya 100.000. Nah, nggak 100.000 deh, kemahalan. 50.000 aja. 50.000. Ya. 50.000. Coklat misalnya per 100 ya. Per 100 tuh misalnya 10.000 coklat. Ya. 10.000 ya. Keju misalnya 20.000 ya. Ini apa tadi saya ya? Oh, kulit lumpia ya. Nah, tulisannya kurang bagus nih. Saya tulis ulang. Kulit lumpia. Nah, misal per 100 itu kulit lumpianya karena murah ya kulit lumpia itu 10.000 lah ya. Nah, ini contoh aja ya. Kemudian minyak. Nah, minyak dan gas. Misalnya minyak dan gas per 100-nya itu per 100-nya misalnya murah itu ya, 10.000 lah ya. Nah, 50.000 tambah 10.000 tambah 20 tambah 10 tambah 10. Berapa nih? 60 tambah 80, 90, 100. Nah, ya kan? 100.000. Nah, 100.000 untuk berapa? Untuk 100 piece. Nah, jadi ya. Nah, ini kan biaya variabel kan? Nah, kita ngitung dulu biaya variabel ini buat ngitung namanya HPP. HPP itu harga pokok produksi. Jadi harga satu piece stock-nya itu berapa gitu. Harga satu piece stock-nya itu berapa. Nah, kenapa saya kasih catatan yang ini ya? Nah, nggak di produk Anda supaya nanti Anda hitung produk Anda dan Anda ngerti, paham. Kalau Anda buka bisnis lagi, cara ngitungnya begini gitu ya. Oke. HPP itu harga pokok produksi. Nah, cara ngitungnya dari variabel. Ini taruh dulu ya, ini biarin dulu. Anda jangan pikirin ini dulu. Nah, ini dulu nih, HPP, variabel. Nah, ya. Per 100, berarti Anda mau hitung. Per piece-nya berapa sih HPP-nya? Modalnya bikin piece stock itu, satunya berapa? 100.000 dibagi 100 piece. Berarti per piece-nya, ya. Nah, per piece-nya harganya 1.000. Bukan harganya, HPP-nya 1.000, modalnya 1.000. Itu, ya. Harganya apa? HPP-nya 1.000. Nah, ini Anda perhatikan dulu nih, ya. Nanti kalau Anda enak nih kalau pakai video kan, Anda nggak ngerti, tinggal dimundurin ya, tinggal dimundurin. Nah, enak tuh, ya. 1.000. Pertanyaannya gini, Anda mau jualan berapa? Nah, kalau Anda nggak ngitung kayak gini kan, oh kalau gitu saya jualan 1.000 aja deh. Ada untungnya nggak? Kerja bakti Anda. Nggak ada untungnya, makanya Anda hitung kayak gini. Nah, contoh, dari 1.000 ini saya mau ngambil 100% nih untungnya. Saya bisa jualan 2.000, misalnya begitu. Anda mau jualan berapa? 2.000 harganya. Nah, harga jual 2.000. Dari mana coach menentukan harga 2.000? Ya, ada dua cara. Yang pertama, nah ini yang pertama adalah Anda lihat pesaing. Ya. Anda melihat pesaing itu produk substitusinya.
Nah, substitusi. Yang kedua produk komplementer. Maksudnya apa, Coach? Gini, substitusi itu produk mengganti. Misal contoh, kalau dia nggak beli piscok, dia beli apa ya? Oh, beli gorengan. Nah, itu namanya substitusi. Penggantinya, pesaingnya. Ya. Kalau piscok, komplementernya apa? Komplementernya berarti minuman. Nah, gitu. Es, apa segala macam. Cuman yang lebih enak ngambil kalau ini kan banyak ya produk ya, substitusinya aja. Misal nih, piscok. Ada tahu apa tuh yang pedas tuh ya? Nah, tahu pedas. Nah, itu kan mirip-mirip tuh. Maksudnya substitusinya kalau nggak makan yang manis, oh makan yang pedas gitu. Nah, atau misalnya risol. Nah, harganya 2.000. Nah, kita bisa masukin harganya 2.000. Nah, mereka jual 2.000 laku, kita masukin 2.000. Kalau Anda berani masukin 1.500, itu lebih cakep lagi. Ya, tapi kalau misalnya Anda nggak berani masukin 2.000. Nah, berarti kan profitnya berapa keuntungannya? Keuntungan per piece-nya. Nah, profit per piece 2.000 dikurang 1.000. Ini kan 2.000 dikurang 1.000. Nah, paham ya? Ini harga jual, ini HPP modal. Berarti kan harga jual dikurang modal kan? Nah, berapa? 1.000. Berarti untung Anda berapa? Per piece-nya Anda dapat untung per piece 1.000. Gitu. Coach, kayaknya saya kegedean deh untungnya. Nanti nggak laku kalau kayak gitu. Ya udah, coba turunin 1.500. Jualnya berarti Anda dapat profit berapa? 500 gitu. Itu aja. Anda mainin aja angkanya, terserah Anda gitu, ya. Karena kan bisnis Anda. Oke, saya langsung lanjut ke sini. Nah, saya langsung lanjut ke sini. Jadi cara menentukan price sudah paham ya. Anda cari produk substitusinya. Anda hitung dulu variabelnya, udah dapat modalnya, cari substitusinya, Anda bandingin. Kira-kira kalau saya masukin angka sekian, nah itu harga jualnya masuk nggak ya? Saya keuntungannya dapat nggak ya? Gitu ya. Nah, kemudian masuk ke sini. Nah, ini lihat ini ya. Jadi perhatikan. Tadi kan misalnya Anda dapat keuntungan 1.000 tuh. Ya. Nah, kita mau ngitung yang namanya BP. Anda kan dapat keuntungan tadi 1.000. Nah, kita mau lihat nih. Ini kan sebulan kan? Ini 1.000 per piece kan? Nah, coba perhatikan, ini biaya operasional fixed cost per bulan. Ini keuntungannya 1.000 per piece. Jadi 2 juta dibagi 1.000 ya. Berarti 2.000 piece. Artinya, kalau Anda jualan harga 2.000 ya, Anda mau balik modal biaya operasionalnya dulu, Anda butuh 2.000 piece jualan dalam waktu sebulan. 2.000 piece jualan dalam waktu sebulan. Nah, itu 2.000 piece ya dalam waktu sebulan. Nah, berarti per harinya berapa? Contoh ya, yang paling gampang. Anda misalnya nggak ada hari libur ya. Anda jualan misalnya sebulan 20 hari. Ini contoh aja ya. Tapi sayang ya, jangan 20 hari jualannya. Yang kalau bisa full 30 hari. Nah, contoh 20 hari supaya saya ngitungnya gampang gitu kan. Saya nggak pakai kalkulator soalnya. 2.000 dibagi 20 hari ya. Berarti sehari minimal harus 100 piece yang terjual. Artinya, kalau Anda jualan sehari 100 piece, Anda baru kerja bakti. Belum untung, belum rugi. Kalau Anda mau jualannya untung, harus di atas 100 piece. Kalau Anda pengen 100 piece ini udah dapat untung, harganya naikin nggak 2.000, 2.500 misalnya. Nah, gitu ya. Jadi, itu cara menentukan harga. Anda nanti coba, mungkin saya kecepatan ya, nanti putar lagi. Nah, bagaimana Anda cara menentukan harganya ya. Nah, itu dari saya dulu tentang price. Nanti di segmen selanjutnya kita lanjutkan untuk yang price-nya udah price promotion ya. Cara bagaimana Anda melakukan promosi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.